Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan supaya bisa melakukan presentasi pada video kali ini. Dan tak lupa kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Isperdi Bangun Rambe dengan NIM 2340-2092. Prodi saya sekarang yaitu Ekonomi Syariah yang berfakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi lingkungan, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi SDA. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu fungsi lingkungan. Yang seperti kita ketahui, fungsi lingkungan ini adalah memfasilitasi atau menjembatani adanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan yaitu bisa terbagi jadi dua. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit di sini yaitu adalah pemanfaatan diperbolehkan dengan cara apa saja atau pengambilan sumber daya alam dan mencemari lingkungan. Tetapi dengan syarat hasil yang diperbolehkan dari eksploitasi sumber daya alam tersebut diinvestasikan kembali dalam bentuk sumber daya alam yang dapat membantu SDA atau sumber daya alam. Dan yang kedua dalam arti luas, yaitu pembangunan yang memberikan dampak berkelanjutan bagi generasi selanjutnya. Dan masing-masing model pembangunan, khususnya ekosistem atau lingkungan, harus tetap ada atau kita bisa sebut harus tetap terjaga bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Yaitu di sini ada arti ekosistem, yaitu ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen biotik dan abiotik yang saling berintegritas sehingga membentuk. Jadi kita lanjutkan tadi pengertian ekosistemnya, yaitu ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik saling berintegritas sehingga membentuk suatu kesatuan atau lingkungan hidup tersebut. Lingkungan atau ekosistem memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber bahan mentah yang dapat diproses sebagai sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua sebagai tempat pengolahan limbah atau natural assimilator. Dan yang ketiga sebagai penyedia jasa lingkungan atau environmental service. Dan yang terakhir dan yang keempat sebagai pemberi pelayanan langsung bagi kehidupan manusia, yaitu dicontohkan sebagai pantai dan pemandangan yang indah, memberikan kesenangan melalui kegiatan pariwisata dan reaksi. Dan yaitu juga dan sungai sebagai prasarana transportasi air dan hutan sebagai pencegahan banjir dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan dan data lingkungan yang ada baik di Indonesia maupun di banyak negara lain di dunia ini, terbukti bahwa dari keempat fungsi utama lingkungan ini telah menyusut sebagai pemasok sumber daya alam atau sebagai bahan mentah untuk sektor industri pengolahan maupun untuk mineral, sumber daya minyak bumi dan sebagainya.
Simpul bahwa daya dukung lingkungan telah jauh berkurang akibat dari lembaga daya tampung lingkungan dan menyebabkan atau timbulnya biaya pembangunan yang sangat besar dan menciptakan sumber-sumber baru ciptaan manusia atau pengganti di daerah lain, sehingga fungsi lingkungan dapat penggantinya. Di sini kita akan lebih mengenal lingkungan atau yang bahasanya itu adalah ekosistem, yaitu lingkungan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar kehidupan manusia dengan segala interaksinya. Dan di sini ada beberapa aset lingkungan yang terdapat, lingkungan atau ekosistem yang terdapat di bumi ini. Yang pertama adalah tanah, yang kedua sungai, yang ketiga danau, yang keempat hutan, yang kelima lautan, yang keenam hutan mangrove, yang ketujuh terumbu karang, dan ke-8 padang lamun, ke-9 lahan basah, ke-10 lahan sawah, dan yang ke-11 yang setiap hari kita hidup, yaitu adalah udara. Jadi di sini saya akan mengartikan itu adalah yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan sumber daya alam di mana manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ditentukan kehidupannya. Dalam sumber daya tanah terkandung berbagai macam sumber daya alam lain seperti unsur hara, menentukan kesuburan tanah air, mineral atau minyak bumi, batu bara, gas, dan yang lain-lainnya yang sangat diperlukan untuk kebutuhan manusia. Yang kedua adalah sungai. Seperti yang kita ketahui, peran atau fungsi dari sungai adalah sebagai penampung air sehingga dapat bermanfaat baik pada manusia dan tumbuhan dan hewan-hewan yang berada di sekitar sungai. Yang ketiga adalah danau. Danau bisa diartikan adalah situ atau waduk. Dimaksud dengan danau adalah suatu kolam alami yang selalu menggenang sepanjang tahun dan mempunyai mutu air tertentu serta mempunyai produktivitas biologi yang tinggi. Sedangkan waduk adalah danau buatan manusia atau situ, dan situ adalah danau kecil yang umumnya berasal dari mata air. Dan yang keempat adalah hutan. Di sini hutan memiliki peranan yang sangat unik karena kemampuannya ini yang luar biasa dalam memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluk hidup lainnya. Bukan cuma manusia yang membutuhkan hutan, hewan pun sangat membutuhkan hewan, karena di hutan banyak hewan bisa tinggal, bisa mencari makan. Hutan memiliki beberapa produk seperti kayu, rotan, madu hutan, dan yang lain-lainnya. Dan yang kelima adalah lautan. Lautan memiliki manfaat yang tak terhingga batasnya. Maka dari itu sumber kelautan hendaknya dibuat regulasi khususnya dalam rangka pengembangan otonomi daerah, seperti dibuatnya tambak-tambak di laut untuk membantu masyarakat yang di tepi-tepian laut. Dan yang keenam adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tempat habitat yang sangat bermanfaat bagi banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai sumber produk kayu, tempat habitat seperti ikan, kepiting, udang, serta moluska atau hewan tripolobastik, atau bisa bertumbuh